Selamat berjumpa kembali di kanal Kutunggu di Pojok Ngasem, sebuah kanal podcast yang mencoba untuk memperbincangkan seputar permasalahan yang ada di sekitar kita dalam obrolan santai. Dalam Islam terdapat ajaran tentang hubungan vertikal dan horizontal. Relasi horizontal merupakan interaksi sosial dengan sesama manusia dan alam. Hablum minan nas. Sementara relasi vertikal adalah relasi manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah. Relasi vertikal diasosiasikan sebagai relasi spiritual antara hamba dengan Tuhannya sehingga cenderung bersifat personal. Dan relasi horizontal identik dengan relasi sosial antar manusia dan lingkungan sekitar. Relasi vertikal dan horizontal menurut saintis sebagai dua dunia yang terpisah. Pandangan para sekuleris menempatkan urusan sosial atau dunia memiliki regulasi dan nilai-nilai independen dan seluruhnya merupakan domain manusia. Adapun urusan vertikal memiliki nilai-nilai sendiri yang bersifat transendental dan sepenuhnya domain spiritual. Sebaliknya, para agamawan moderat menempatkan ranah vertikal dan horizontal sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Interaksi sosial dan berbagai regulasi ekonomi, politik, budaya memiliki dimensi transendental, dimensi keilahian. Demikian halnya ranah keilahian, ranah vertikal, nilai-nilai spiritualitasnya berkelindan dengan urusan keduniawian, urusan-urusan kemanusiaan. Dalam perspektif Islam, pandangan moderat menjadi landasan dalam nilai-nilai kehidupan sosial dan spiritual. Nabi Muhammad SAW mengajarkan setiap insan harus mengkapitalisasi secara optimum kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dengan semangat layaknya akan hidup selamanya. Sebaliknya, setiap manusia harus madep, mantep, tunduk dan berserah diri tanpa reserve kepada Tuhan. Pada saat beribadah, seolah-olah hidup akan berakhir saat itu. Untuk memperbincangkan lebih dalam di studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem telah hadir Ustadz Bagus Anwar Hidayatullah, SHMHMSC. Bagaimana implementasi konsep relasi vertikal dan horizontal? Simak obrolan berikut sampai selesai bersama Peggy Kutunggu di Pojok Ngasem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama kita di studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem Ustadz Bagus Anwar Hidayatullah. Beliau alumni dari Pondok Kerapiak, alumni juga dari UIN Sunan Kalijaga yang sekarang sedang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Terima kasih Pak Bagus, Ustadz Bagus di Widya Mataram. Pak Bagus ini sebagai Ustadz yang sering memberikan ceramah-ceramah, sering memberikan khutbah Jumat di beberapa masjid di lingkungan kampus maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Pak Bagus, kita ini sudah beberapa kali melakukan kegiatan yang puncaknya adalah di bulan Oktober ini. Kita mengalami sedikit kelelahan secara fisik maupun secara tidak fisik gitu ya. Sehingga kita butuh healing yang itu mungkin bisa memberikan semangat bagi kita semua, memberikan sesuatu hal yang bisa memberikan hiburan atau memberikan makanan batin untuk kita semua. Nah, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita pada Tuhan, hubungan kita pada manusia. Nah, menurut beberapa atau menurut hadis yang orang mungkin sudah banyak tahu, orang yang baik adalah orang yang memiliki manfaat bagi orang lain. Artinya bahwa relasi yang dibangun adalah bagaimana kita baik pada orang kemudian baru membangun relasi pada Tuhan. Apakah begitu Pak Bagus?
Ya, betul sekali, Bu Peggy ya, ini namanya Bu Peggy ya, Bu Peggy di sini. Kaitannya mengenai ibaratnya kan manusia itu kan ketika dia sudah capek dengan sebuah pekerjaan, maka kan butuh siraman sebenarnya. Sama halnya ketika kita itu dalam perjalanan panas dan lain sebagainya, itu kan butuh asupan minum atau bahkan istirahat dan juga mandi. Sama halnya dengan kehidupan batin kita, kalau seumpamanya batin kita itu kering ya, maka perlu basuhan. Jadi seperti itu. Iya. Jika ada dua pilihan, Pak Bagus, mana yang harus kita dahulukan? Bersilaturahmi pada sesama atau berkholwat pada Tuhan? Ya, dalam agama itu kan ibaratnya dua hal itu, yaitu hubungan transendental, yaitu hubungan hablum minallah dan hablum minannas, itu memang harus seimbang. Seimbang di sini dalam artian kita tahu porsinya dan waktunya. Kadang kita itu bisa mendahulukan bahwasanya kepada hablum minallah, dan ada juga pada waktunya kita tuh mengendahulukan hablum minannas, tapi dalam koridor-koridor tertentu. Jadi memang dalam agama tuh dua itu harus seimbang, tapi dengan proporsi dan waktu yang tepat. Iya. Tuhan Maha tahu apa yang kita mau. Tuhan harus kita cintai. Dengan model seperti apa kita bisa mencintai Tuhan, Pak? Apakah bisa disamakan jika manusia mencintai manusia lawan jenisnya? Tuhan apakah juga harus kita cintai model seperti itu? Ya, tentunya kalau model cara mencintai antara Tuhan dan manusia itu jangan berbeda. Cuma dalam hal ini esensinya, substansinya itu ya hampir sama. Ibaratnya kalau kita logikakan, bagaimana kita mencintai Tuhan sedangkan mencintai sesama manusia saja tidak. Nah, itu kan juga menjadi ambigu. Makanya dalam hal ini, dalam agama pun ketika kita mencintai sesama manusia, maka dalam hal itu kita juga mencintai Allah. Karena apa? Manusia itu juga adalah ciptaannya Allah, kan seperti itu. Apakah kita mencintai Tuhan bisa tercermin bagaimana kita mencintai manusia? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi dalam mencintai Allah di sini kaitannya, kalau dalam ajaran agama Islam ya, tentunya dalam ajaran agama Islam itu kan mencintai Allah itu kan butuh sebuah proses. Proses di sini kan ada proses yang dinamakan akidah. Kita mencintai, meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Kemudian baru kita melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, itu proses-proses itulah yang perlu dilalui, baru itu kita akan menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan kita, seperti itu. Ya. Tuhan itu tidak tampak, Pak. Bagaimana kita mencintainya dengan sesungguhnya? Ya, justru itu, karena Tuhan tidak tampak itulah maka itu wujud dari kecintaan kita. Ibaratnya kalau ada orang yang punya pasangan ya, ada orang punya pasangan, tiap hari lihat saja, itu kadar kecintaannya kadang tuh berkurang, bahkan wah bosen lah, karena manusia tuh mempunyai sifat seperti itu. Tapi kalau kita itu tidak pernah bertemu, itu kan akan menimbulkan rasa cinta yang menggebu-gebu, kan seperti itu kan, dalam kaitannya dalam hal hubudiyah ya, baik itu hubudiyah antara kita dengan Tuhan kita atau dengan Nabi kita. Itu kan karena belum pernah tahu itulah, maka belum pernah melihat dengan panca indera, itulah membuat kita itu akan rindu kepada Sang Pencipta kita, kan seperti itu. Ya. Untuk menciptakan equilibrium dalam hidup, relasi antara Tuhan dan manusia harus berimbang. Bagaimana caranya membuat keseimbangan cinta itu, Pak? Nah, keseimbangan cinta itu kan seperti halnya dalam agama Islam ya, telah disebutkan bahwasanya keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas itu perlu kita seimbangkan dengan apa? Dengan kita itu kalau dalam agama Islam disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya, dan juga habis itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Jadi koridor itu kan dari ketika kita itu disuruh untuk menyembah Tuhan Allah dan tidak menyekutukannya, habis itu apa? Kita diminta untuk apa? Untuk berbuat baik kepada orang tua. Habis itu apa? Dalam ayat tersebut sudah jelaskan juga wabil walidaini ihsana wabidil kurba. Wabidil kurba di sini apa? Kita berbuat baik pada karib kerabat, bisa itu saudara, bisa itu tetangga dan lain sebagainya. Habis itu dijelaskan lagi dalam ayat itu, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dil qurba, dan tetangga dekat, wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh di sini, dalam beberapa tafsir sudah disebutkan bahwasanya tetangga ini tidak dibatasi apakah dia itu seorang muslim ataupun non muslim. Jadi dalam hal ini ketika kita mau mencintai Allah, maka kita harus melewati cinta kita juga, berbuat baik juga kepada siapa? Kepada orang tua, kepada karib kerabat saudara, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan juga kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, baik itu yang beda agama, beda suku, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu koridor bahwasanya ketika Allah itu mau dicintai, maka kita harus mencintai juga atau berbuat baik juga kepada orang-orang yang telah disebutkan tadi, yang itu hubungannya sangat dekat dengan kita itu sendiri. Seperti itu. Kalau konteksnya di kantor, Pak Bagus, kantor, ya. Siapa yang harus kita cintai? Harus kita tanya orang terdekat kita, seumpamanya kalau kita koridornya adalah perkantoran, seumpamanya dia itu bekerja di bidang keuangan atau bidang SDM, nah maka yang perlu dicintai adalah apa? Orang-orang di sekitarnya dulu, yang itu ibaratnya terikat langsung. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan bahasanya wal jaril wasohibil jambi wal jaril junubi, dan itu adalah tetangga dekat. Ibaratnya kan setelah orang tua itu prosesnya adalah tetangga dekat kita. Sama dengan halnya dengan koridor di sebuah pekerjaan, yang harus kita paling dekati dulu adalah apa? Orang-orang yang bekerja secara langsung kepada kita. Habis itu siapa? Ya sekitar kita, mulai dari pimpinan sampai bawahan sampai ke yang sejajar. Nah itu kan koridornya kan seperti itu ada dalam agama. Iya, Pak Bagus, ini kaitannya dengan kecenderungan atau sifat manusiawi kita. Manusia itu memiliki nafsu hubud dunya, cinta dunia yang berlebihan, ya. Nah, bagaimana mengatasi itu, Pak Bagus, supaya kita tidak melupakan akhirat, tetapi juga tidak begitu sangat mencintai dunia? Jadi dalam hal ini ya, mencintai dunia itu dalam ibaratnya kaum para sufi ya, itu mencintai dunia itu sebenarnya boleh. Yang tidak boleh itu apa? Berlebihan dalam mencintai dunia. Makanya dalam hal ini ada istilah zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan berarti zuhud itu dia tidak mencintai dunia, dia tidak butuh yang dinamakan dunia, tidak. Tapi dalam hal ini zuhud di sini adalah kita itu menggunakan fasilitas keduniawian kita dengan harapan apa? Dengan harapan diniatkan ibadah kepada Allah. Yang tidak boleh itu kan kita cinta dunia, akhirnya apa? Kita meninggalkan apa yang sudah menjadi koridor, bahwasanya kita melupakan ada hari lain setelah dunia ini, kan seperti itu. Ya, kita ini juga manusia yang ketika kita mencintai dunia, ini akhirnya muncul sifat wahan, cinta dunia dan menolak mati gitu ya, atau takut mati. Padahal mati adalah keniscayaan. Nah,
ini juga apa yang harus kita lakukan, Pak Bagus, untuk kita tidak takut mati tapi juga tidak sebagai pemberani mati. Ya, dalam hal ini kalau takut mati itu ya hampir sebagian manusia itu takut kalau mati ya. Karena apa? Takut di sini bisa dalam koridor dua hal ya. Takut di sini, takut mati di sini adalah takut karena dia takut mati karena dia akan meninggalkan semua yang dia punyai di dunia ini. Itu ada yang tipe orang itu seperti itu. Ada juga yang dia takut mati karena apa? Merasa bekal di dunia itu belum ada, kan seperti itu. Nah, dalam hal ini yang paling unggul di sini ya orang itu takut mati karena merasa bekalnya belum ada. Jadi bukan takut mati itu terus buruk ya, tidak. Tapi takut mati yang seperti apa yang ibaratnya menjadikan kita itu ibaratnya rendah di sisi Allah, kan seperti itu. Jadi dalam hal ini ya kalau tidak takut mati ya, itu biasanya orangnya itu orang yang tidak takut mati di sini kadang juga ada dua hal, ada positif negatif. Orang tidak takut mati merasa satu bahwasanya saya merasa diri saya suamanya itu merasa sudah diampuni sama Allah, saya mati nggak apa-apa, kayak ibadah saya sudah banyak umpamanya gitu. Nah, itu juga ada, itu malah juga tidak baik. Tapi ada dia tidak takut mati karena apa? Karena percaya bahwasanya dirinya itu sudah melaksanakan apa yang telah Allah inginkan kepada saya, dan dia menerima takdir itu dan berupaya ketika takdir kematiannya sudah dekat, dia dekat dengan Allah, kan seperti itu. Jadi kita perlu memilah dan memilih apa itu takut mati itu yang modelnya seperti apa, tidak takut mati yang modelnya juga seperti apa. Jadi seperti itu. Iya, Pak Bagus, untuk kita memisahkan antara ketika kita menyatukan antara cinta dunia dengan cinta akhirat gitu ya, itu apakah itu sesuatu hal yang harus dipisahkan ataukah itu bisa berjalan bersama-sama? Bisa berjalan bersama-sama ya. Jadi bisa berjalan bersama-sama. Jadi saya ambil contoh semuanya, ketika zaman Nabi itu para sahabat pun ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi tidak semua sahabat itu orangnya sederhana semua, tidak. Bahkan para sahabat itu terutama yang dekat dengan Nabi itu mempunyai harta yang banyak sekali. Dan hartanya itu apa? Ya, sebagian besar ya untuk jalan dakwah. Ibaratnya jalan dakwah di sini ya dia akan memberi kepada fakir miskin. Jadi dengan jalan dia itu mempunyai ibaratnya harta benda di dunia, dia dijalankan untuk berdakwah, ibaratnya untuk membagi kepada sesama. Kebalikannya juga suaminya, ketika dia itu memilih atau bukan memilih sih, tapi ketika orang itu ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak punya, maka dalam ini juga bisa diambil nilai positifnya apa? Hisabnya akan mudah karena dia tidak punya apa-apa. Tapi kalau orang yang punya banyak harta, hisabnya juga akan lebih lama. Nah, hisabnya lebih lama di sini apa? Kalau tidak digunakan untuk ibaratnya hal-hal yang ibaratnya kalau zakat ada 2,5%, ibaratnya ada hak-hak anak yatim, ada hak orang miskin dan lain sebagainya tidak diberikan, maka itu yang menjadi kendala. Tapi kalau itu ibaratnya harta benda itu dijadikan sebagai ladang dia untuk melakukan ibaratnya ibadah, diniatkan ibadah kepada Allah, maka tidak masalah. Menjadi masalah ketika orang itu kok dia itu pengen berdoa, kok pengen wah ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen. Makanya kalau saya pribadi semuanya saya berdoa kepada Allah, salah satunya ya Allah tambahkanlah rezeki kepada saya, pasti saya akan sempilkan supaya apa? Ya Allah berikan rezeki kepada saya, tambahkanlah rezeki supaya apa? Supaya saya bisa memberikan kepada orang lain. Ibaratnya kan seperti itu. Nah itu harus ada. Tapi kalau hanya tambahkan rezeki kepada saya, nanti mungkin Allah akan mengabulkan, menambahkan. Tapi dalam hal ini
tergantung kita lagi, ya kan, tergantung kita lagi. Ketika kita punya uang banyak, apakah sudah ada jaminan dengan uang banyak, harta banyak tersebut itu akan menjamin kita akan dekat dengan Allah? Kan tidak akan menjamin, ya kan, seperti itu. Dengan kita banyak harta dan kita dekat pada Allah, apa kemudian yang Allah akan memberikan apa untuk kedekatan kita pada Allah? Ya kalau memberikan apa ya itu udah kuasanya Allah ya dalam hal ini ya. Mungkin kalau dalam koridor keilmuan dari agama yang saya anut di sini ya, ibaratnya reward dari Allah kan bermacam-macam. Reward dari Allah bermacam-macam. Ada yang rewardnya itu dia akan ditambahkan kenikmatannya, kan banyak itu kan. Banyak orang contohnya ini, orang dia itu orang kaya, tapi di sisi lain dia harus menanggung sebuah beban penderitaan yang orang lain tidak mengalaminya. Contoh, dia orang kaya tapi dia nggak punya anak, mohon maaf ya, udah bertahun-tahun pengen anak, nggak punya anak, akhirnya apa, dia harus mengadopsi anak dan sebagainya. Dia harta punya tapi belum dikasih keturunan. Ada juga dia orang yang tidak punya, tapi apa, setiap hari rumahnya itu meriah, istri, anak, wah ibaratnya bercengkrama, dia bisa belajar bareng, ngaji bareng atau apa, sangat ibaratnya. Tapi apa, dia berada dalam keadaan ekonomi yang lemah. Nah dalam hal ini kan bisa dikatakan kalau dalam orang Jawa itu kan hidup itu wang sinawang kan, seperti itu kan, hidup itu wang sinawang. Belum tentu yang dia itu hartanya banyak hidupnya akan tenang, dan belum tentu juga orang yang miskin itu hidupnya susah, bisa jadi kebalikannya. Nah dalam hal ini juga belum tentu juga orang yang orang kaya itu pasti susah, kan, tidak kan. Kalau dari ibaratnya teori umumnya kan orang kaya pasti wah senang, tapi belum tentu. Orang miskin pasti susah, tapi juga belum tentu, karena Allah itu akan mengukur keadaan seseorang itu sesuai dengan kemampuannya kan. Baik Pak Bagus, pesan Pak Bagus untuk pemirsa podcast ini supaya kita menjadi lebih bermanfaat bagi sesama dan tetap mencintai Allah, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu menerima qadha dan qadarnya Allah, menerima takdirnya Allah. Nah itu ya kuncinya itu. Karena apa? Karena ketika kita itu tidak menerima keadaan kita, takdir kita, semuanya ya, wah saya kok ditakdirkan jadi orang miskin, saya ditakdirkan kok jadi anaknya orang yang nggak punya. Nah itu, maka dari itu ibaratnya itu adalah celah, kalau dalam agama itu celahnya setan untuk menggoda manusia. Karena manusia itu setan itu suka dengan manusia yang susah ya. Setan itu suka dengan manusia yang susah. Karena apa? Ketika susah dia akan menggugat qadha dan qadarnya Allah, ketetapan yang telah Allah berikan. Ketika sudah menggugat ini, maka dia akan menggugat semuanya. Wah saya ditakdirkan, kenapa ya saya ditakdirkan punya pimpinan seperti ini, saya kenapa ditakdirkan punya bawahan seperti ini, kenapa saya ditakdirkan punya orang tua kok seperti ini, punya saudara kok wah ibaratnya amburadul dan sebagainya, punya, akhirnya menggugat sana sini. Akhirnya apa, ibaratnya setan ibaratnya itu kan senang dengan orang seperti itu. Nah, maka dari itu dalam hal ini ketika kita berbuat sesuatu maka lakukanlah dengan riang gembira, ibaratnya seperti itu. Ketika kita riang gembira maka tidak ada celah setan untuk ibaratnya menggoda manusia agar tidak percaya atau tidak mempercayai atau tidak ibaratnya itu tidak tetap hatinya tentang qadha dan qadar, ketetapan yang telah Allah berikan kepada seseorang itu. Baik Pak Bagus, terima kasih banyak. Di samping Pak Bagus ini ada karya yang bisa dilihat bersama. Karyanya kecil-kecil. Mungkin yang ada di sini saya mengatakan ini small is beautiful. Yeah. Mungkin Pak Bagus bisa memberikan apresiasi 1 kalimat 2 kalimat tentang karya ini, Pak. Ya, ini karya untuk ibaratnya saya tidak bisa menafsirkan karya ini, tapi kalau saya lihat sepintas ini juga bagus sekali. Small is beautiful ya. Sama juga. Saya juga small. Puji small juga.
Jadi tidak semua, kalau small itu ya ternyata small juga dipandang juga bagus sekali. Jadi ini menandakan bahwasanya tidak semua diukur dengan kuantitas ya. Small tapi kualitas juga akan baik. Baik Pak Bagus, terima kasih banyak Pak Bagus. Pak Bagus ini adalah Ustadz yang saya kira Ustadz masa depan di Universitas Widya Mataram ini. Boleh Pak Bagus, berikanlah kita semua doa terbaik supaya kampus kita, supaya orang-orang di sekitar kita ini menjadi lebih baik dan Tuhan mendengar apa yang kita inginkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna fi hadhihi jam'iyyatan Widya Mataram jam'iyyatan mubarakatan wa jam'iyyatan manfaatan wa jam'iyyatan maslahatan wa jam'iyyatan bi ridha'illahi syafa'ati Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wanshurna ma'al muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Presentasi tunggal satu karya, kecil itu indah. Ketika mendengar frase itu, yang ada dalam benak saya adalah sebuah buku karya Shoemaker, Small is Beautiful. Wacana yang begitu populer pada tahun 1980-an mempertemukan sosialisme dan kapitalisme dalam pertarungan memperebutkan pengaruh dan kuasa pada ekonomi, politik, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Namun saat frase tersebut dikait pautkan dengan karya seni rupa yang saat ini dipamerkan di studio Kutunggu di Pojok Ngasem, perspektif pembacaan saya menjadi lebih berubah. Karya dalam ukuran kecil mudah dibawa, mudah didisplay ulang dalam keterbatasan ruang, tempat tanpa meninggalkan artistik estetikanya. Kembali pada kecil itu indah. Pemilihan dimensi karya menjadi menarik ketika dikaitkan dengan kapasitas ruang dinding pameran. Dalam keterbatasan kapasitas ruang dinding memungkinkan untuk mempresentasikan karya dengan dimensi yang kecil. Dengan dimensi karya yang relatif kecil, ukuran 5 x 3,5 cm dan 3,5 x 3,5 cm. Bahkan disediakan kaca pembesar untuk melihatnya. Karya grafis Reno Megistiawan yang berjudul Selamat Pagi adalah karya kecil yang indah dan memerlukan alat bantu untuk melihat detail keindahannya. Bagaimana dengan proses kreatif yang terjadi? Karya berukuran kecil itu bukanlah sekedar memindahkan objek dari medium berukuran besar dan menjadi kecil ukurannya, atau memperkecil dimensi karya sehingga menjadi mini. Dengan ukuran yang terbatas, seniman perupa justru bisa mendapatkan tantangan baru dengan permainan tekniknya dan segala proses kreatif yang menyertainya, serta fokus melalui pemadatan temanya. Ini bisa menjadi reflektif, eksploratif capaian seni rupa dengan segala aspek ekonomi, artistik, estetiknya. Bagaimana dengan keintiman karya? Jika melihat dari perspektif seniman, karya berdimensi kecil justru kerap memunculkan keintiman tersendiri bagi senimannya. Bisa Anda bayangkan bagaimana saat Feroz Alfansah Ramsi Siregar membuat karya berjudul My Baby atau Hope dalam medium keramik atau stoneware dengan objek bayi berukuran tidak lebih dari separuh biji kacang tanah yang bahkan untuk menikmatinya secara detail memerlukan kaca pembesar. Dari perspektif apresian tentu akan beragam, namun dalam perspektif umum pemadatan tema dalam ukuran yang lebih kecil dalam sebuah karya seni sesungguhnya bentuk keintiman lain dari seniman, tidak sekedar penaklukan atas dimensi medium yang ada. Setidaknya dengan dimensi karya yang tidak terlalu besar, energi untuk mengintimi sebuah karya bisa lebih fokus dan detail.
Masalah seberapa besar energi yang tercurah, itu hal lain lagi. Karya Selamat Pagi saat ini sedang dipresentasikan di studio Kutunggu di Pojok Ngasem Universitas Widya Mataram hingga tanggal 30 September 2022. Untuk kunjungan langsung terbatas harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, serta melakukan reservasi terlebih dahulu untuk memastikan sesi waktu kunjungan yang tersedia. Silakan hubungi Biro 3 Universitas Widya Mataram. Dalam hidup ini, kita tidak perlu berupaya menjadi orang yang disegani, apalagi ditakuti. Tapi jadilah orang yang berguna bagi siapapun di sekeliling diri kita. Jadilah seseorang yang menginspirasi orang lain. Jika jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bermanfaat bagi bawahannya. Sebagaimana penguasa yang adil pun bermanfaat bagi rakyatnya. Bahkan membuat orang lain gembira juga termasuk bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silahkan subscribe, komentar, berikan masukan, saran, ataupun kritik bila perlu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, patuhi protokol kesehatan dengan semestinya, dan jangan lupa Kutunggu di Pojok Ngasem.